Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Oke, pada sore hari ini cuaca yang sangat cerah. Cuaca itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dadi ojo pernah ngeluh, aduh rek udan terus, aduh rek panas. Itu semuanya berkah. Jadi namanya cuaca itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala sing sewanta ya. Saya mau mereview rosokan ini. Jangan lupa ibadah nek eling, nek lali wi jere rapopo. Jare ini, tapi nek iso eling. Lali karo nglali iku beda ya. Lupa dengan melupakan itu berbeda. Nah, oke. Iko omah barang dunya. Aja ngoyo-ngoyo tuku sakonoe. Termasuk rosokan iki ya, kalau beli seadanya, gak perlu ngoyo-ngoyo. Ngoyo iku memaksakan kehendak. Loh. Pohon yang indah. Apa gaweane Gusti Allah iku apik. Ya. Gak ono cacate pohon iki. Ono cacate ono maksude. Nah iki gaweane wong ya mesti ono eleke. Nah, gaweane wong gitu. Makanya nek pun duwe bojo aja didelok eleke, nah didelok apike. Kalau kalian lihat istrimu lihat jeleknya, ya ganti bojo ping 10 ya panggah elek ya. Jadi disyukuri. Oke, sedikit cerita saja. Nek salah sepurane, bo, delok to. Tebing. Nah. Tebing, tanah itu indah. Nah. Ini grogro ini ya bahaya longsor nih. Mudah-mudahan enggak nanti kalau ada blengsengan nih. Ini perumahan dekat showroom nih. Mobil ini saya mau jual ya. Tipenya mereknya Nissan X-Trail. Tipenya T31. Jadi mobil ini X-Trail generasi kedua. Jadi Nissan X-Trail T31 tahun produksinya 2009, seri mesinnya 2.0, seri transmisinya Xtronic CVT ya. Jadi sudah CVT. Kemudian tahun 2009 pajaknya hidup. Teman-teman banyak tanya, pajaknya berapa? Kebetulan mobil ini plat B. Pajaknya bulan 8 2023. Jadi masih baru ya, saya bikin review ini bulan 10 awal. Jadi pajaknya masih sangat panjang. Pajaknya 2.700.000 sekian. PKB-nya di STNK. PKB itu pajak kendaraan bermotor. Nah, PKB-nya 2.700.000 sekian. Berarti plus SWD dan admin atau apa mungkin ketemu 3 juta. Nah, cukup murah untuk mobil segagah ini. Tahunnya 2009. Harganya berapa ini? Harganya cuma 104 juta. Bisa nego 104 juta kok cuma 104 juta itu kalau dikumpulkan dipakai beli permen ya dapatnya ya satu pickup ya. Mobil ini harganya 104 juta tahun 2009. Kenapa saya bilang cuma? Dengan seganteng ini teman-teman punya uang 100 jutaan misal beli Avanza sekarang dapat 2011-12 ya, 2011an lah. Untuk hari ini harga mobil sedang tidak baik-baik saja, ada kenaikan
Kemarin yang komen, Mas BBM naik, harga mobil gimana? Tak jawab, harga mobil hari ini ada kenaikan malah. Kenapa saya juga nggak tahu. Nah, jadi mobilnya ganteng. Apa aja kekurangannya? Yo banyak. Gawean ini mau tak ceritani. Keduren, nah duren, apukat, gawean Gusti Allah. Oh mesti gak ono kekurangan nih. Ono maksudnya kabeh. Klopo ya. Iki mobil kekurangannya ono, kelebihan juga banyak ya. Ini yang dibuat manusia. T31 harga 104 juta. Misal teman-teman beli CR-V juga belum dapat yang 2009. Mobil ini murah bukan karena murahan, tapi hanya karena mungkin kepengaruh pasar. Dan perlu diingat harga mobil ini harga barunya. Mungkin kalau ada barunya, perkiraan saya sih mestinya 2 kali dari harga Avanza atau Xenia kalau ada barunya. Sekarang barunya apa? Terra ya, 500 jutaan kan lebih. Jadi ini mobil bagus teman-teman. Apa aja kekurangannya? Saya pernah lihat bikin reviewnya T31 untuk edukasi, karena ini jualan ya. Oke, untuk bodi ini 90 sekian persen. Ada beratnya, ada seperti ini di bumper, ini kebesut apa tapi nggak kelihatan. Oke ya, fog lamp ada retak. Oke, grill bagus, lampu depan kondisi biasa aja, ada oh ini kotoran. Lampu depan kondisi biasa aja, nggak yang wow amat. Ini bekasnya ada tambahan kayak lampu apa ini, nggak tahu ini fungsi apa. Nggak, coba ya tak nyalakan sebentar. Oh sudah tak nyalakan lampu kota, ternyata tidak fungsi ini. Nah ini lampu kota. Oh ini bohlamnya mati satu. Bohlam kota itu kalau beli bohlam itu Rp7.000 biasa ya. Oke ya, fog lamp ada retak, ada gelembung air. Oke, tak kandani sih menesai pelan-pelan dari bumper depan. Kalau mau super mulus tak repaint. Ini ada berat dikit ini. Nah ini beratnya dalam, kena ini kayak kena paku atau memang sengaja diberat orang. Nah, kap mesin ini karena ini orisinil sebetulnya, karena dia kena panas dia ada kusam di sini, noda. Oke, kaca depan hampir nggak ada cacat. Biasanya kaca depan itu ada bentat dikit itu wajar saya setiap lihat. Karena apa? Kita kalau di belakang truk, anggap aja nang tol apa nang di truk ya, apalagi truk depan itu dam truk material, jangan dekat-dekat. Kalau dam truk itu kena lubang, grek jatuh. Kerikil tuh kalau jatuh tuh mental-mental gini loh ya. Kalau meletik sampai sini, tes ini, biasanya gini retak kecil dikit gini, itu banyak. Nah, kalau retak kecil di kaca depan, kalau retak itu dia tidak tembus dalam ya. Ini sekedar pengetahuan. Jadi kaca depan kalau retak itu tidak tembus dalam. Kenapa? Dia ada namanya double glass. Kalau kaca samping retak seret gini, ambiar, langsung jadi beras. Aku ngomong jadi beras, pecahane kaca mbok godok, ojo lo ya. Itu apa ya? Jadi kaca depan kalau ada retak itu saman pakai enggak apa-apa. Kenapa? Airnya nggak sampai dalam. Karena dia double glass. Ini enggak retak. Ini saya cuma kasih perumpamaan. Oke ya, tak dono elek-enek. Oh iki enek, iki enek ireng hitam. Iki biasanya crash di dalam gang, tabrakan karo supionnya kono warnanya hitam. Tak. Oke, lampu kecil masih bagus. Ban depan ini kondisi masih 80%. Oke ya, kaki depan enak. Saya pernah buat edukasinya untuk Estel yang T31, dia pakai namanya bushing arm. Jadi dia pakai bushing seperti Alphard kayak apa itu. Untuk getaran di dalam kabin itu sangat super minim. Nah, cuma bushing dia mesin itu jadi numpang di rangka di bushing itu. Jadi dia kadang suara kletek dikit di depan ada. Itu dari bushing pangkon engine-nya gitu. Jadi untuk yang T31. Oke ya, ini mesinnya dia 20. Kalau 20 itu kalau tidak salah mesinnya MR. Tapi nanti coba kita lihat ya, QR atau MR. Nanti kita lihat bersama mesinnya. Bodi samping kanan nggak usah diragukan aneh-aneh. Stiker welek, ini bukan stiker welek, ini stiker orisinil ya. Jadi nanti jangan dikomplain. Ini stiker orisinil memang. Nah,
HRV, Honda HRV itu juga ada stikernya kayak gitu. Oke, pelan-pelan kita jelaskan di bagian dalam. Oke, super mewah untuk mobil yang 100 jutaan. Oke ya, sekarang ini power window tak buka semua dulu. Oke, kita buka semua dulu kacanya. Nah, memang kacanya bukanya hanya segini karena dia regulator kacanya dalam natap ya, jadi semua mobil itu gini. Oke, untuk bagian belakang saya kira masih sangat wow. Nah, oke ya, bagian belakang top, tidak ada yang perlu di aneh-aneh. Door trim juga bagus. Silen pintu wis gak usah ditanyakan, wis tak jamin tidak bekasnya serempetan. Kalau saya punya mobil dapat ada serempetan, sampean tahu, saya nggak ngasih tahu sampean, bilang saya enggak apa-apa. Untuk mobil yang tahun-tahun segini, tapi kalau saya jual Civic Wonder tahun 86 pintunya bekasnya keserempet, aku mbok komplain moh. Duit 15 juta jaluk komplain. Ya, bukan nyepelekan uang segitu, tapi memang tahunnya segitu sudah. Nah, anak Nissan X-Trail lojo rek. Audio fungsi ya, audio fungsi tak matikan dulu biar nggak monotes. Oke, ini AC semua fungsi dingin. Nanti transmisinya tak cobakan sambil gini pelan-pelan. Sekarang pokoknya jenenge central lock ya. Oh, dia kalau buka pintunya nggak mau dikunci. Safety-nya ya, fungsi ya. Oke ya, central lock fungsi. Sekarang kita lihat, kita tutup semua dulu lagi. Bagasi habis ini buka mesin. Oke. Lampune apik. Biasanya ono pecah, tak golekane pecah. Biasanya ono kini kan ada cuwil titik ini. Alhamdulillah sing kanan gak ono. Muga-muga sing kiri gak ono. Alhamdulillah aman. Aman. Oke ya, ini kamera belakang tambahan tapi insya Allah fungsi, nanti dicoba sambil jalan. Oke, pegas belakang masih fungsi. Jok, jok bagasi lo amban ini. Power outlet sembarang komplit. Terus teman-teman ada yang tanya, Mas Ongki bisa ndak seri X-Trail dikasih jok bagian belakang? Kalau kita lihat ruangan seluas ini, logikanya bisa karena bagasi belakang ini lebih luas daripada si Avanza. Tapi kurang worth it karena ya kesempitan lah. Tapi kalau maksa dikasih jok belakang itu bisa, mungkin bisa dibelikan di online punyanya CRV atau punyanya si Avanza gitu. Tapi kalau dikasih jok belakang punya Kijang LG kayaknya terlalu besar. Jadi mungkin bisa dibelikan punyanya CRV, itu kan ada opsional jok di baris ketiga. Tapi saya kira nggak perlu itu. Enak. Kalau saya suka baris ketiga ini tak kasih kasur buat tidur anak-anak. Ini konsol bokeh luas pakai banget. Nah itu toolkit dan sebagainya. Ini ada toolkit lagi, mbah toolkit apa? Iki ono, lho ono maneh akeh tenan toolkit. Saya belum buka toolkit isine apa wae. Iki ketabrak apa ora mobil iki? Dilihat ketabrak apa ora. Lu apik sih. Oke ya. Oke, silahkan dilihat, dinilai sendiri. Saya selalu menyampaikan sebisa mungkin, setahu saya tak sampaikan. Gak ono besete iki sing mburi iki. Oh, ono lali teman-teman. Iki lho. Oh, enak-enak iki ya bumper mburi sebelah kanan. Oke, ban belakang lebih tebal sedikit daripada depan. Sorry, lebih tebal depan sedikit daripada belakang. Depan sekitar 70 sekian persen, kalau depan masih 80-an. Oke ya. Bagian kanan nyaris tanpa berat. Oh, ada kecil sedikit ini. Oh, karena sepeda motor ini biasanya. Parkir kesenderan. Mesinnya halus iki, sekarang mesinnya hidup. Oke, cagain dia. Oh, iki apa cagain? Bentar. Oke ya. Mesin halus pokoknya. Saya tak matikan aja daripada saya jelaskannya biar lebih enak. Bismillah. Kenapa harus saya matikan? Tangan saya mau gini-gini itu saya takut. Ini kan muter, kesampluk itu ya loro kabeh. Oke ya, ini mesinnya di sini, nomor mesinnya di sini. Bagus.
Oke, bagus. Beli mobil dari tempat saya Noka garansi dengan catatan, tapi nek mbok pindah tangan kan aku mau satu. Yang kedua jangan lama-lama ya. Jadi sebulan 2 bulan gitu yang dicek fisik no. Engko nek wis 5 tahun terus sampean komplain ke saya nomornya ketuker gitu, misalnya habis turun mesin ketukar di tukang bubut mesinnya, loh saya kamu salahkan ya nggak mau toh. Sudah 5 tahun. Nah, cerita aja. Ini ecunya di sini. Ini ada tambahan kabel, nggak tahu kabel apa ini. Entah kabel remote atau kabel kayaknya bukan, kalau kabel lampu bukan. Mungkin kabel lampu ini ada tulisan auto vision. Nggak tahu ya. Nah, oke. Nah, ini saya kurang tahu kabel apa ini. Tak urut, tak cariin nanti kabel apa itu. Kabel variasi yang pasti, bukan kabel inti mobil. Oke. Oh, ini untuk mesinnya ini serinya MR, jadi dia lebih halus. Jadi MR itu non jerone kayak ono bandole ngono ya. Nah, untuk anak teknik pasti tahu. Oke. Nah, alhamdulillah aku seneng iki pangkon mesinnya anyar. Biasanya yang rusak ini engine mounting, ini sing nyekeli mesin ya. Iki sing nyekeli mesin, biasanya sing rusak iku. Lumayan mahal kayak gitu, 1 juta lebih, 1.600.000-an. Nah, makanya tadi peredamannya bagus sih. Bawah gak ono. Gak ono ngembes ya, Rek. Tulangan bawah segitu besarnya. Ini loh yang saya maksud tadi. Ini yang buat mobil ini nyaman. Itu dia mesinnya numpang di, ada kayak tumpangannya sendiri, seperti desainnya Alfa Trailfire itu juga pakai desain gitu. Termasuk Toyota Harrier itu juga pakai desain begini. Jadi dia bising tanpa apa, kebisingan atau getaran mesin itu tidak masuk ke kabin. Nah, mobil mahal guys. Wes pokoknya kan nabrak ngarap. Nah, coba lihat bawah ya, pelan. Bayu rapi guys. Oke, kebocoran nyaris tak ada. Itu ada kotor dikit, tapi bukan kebocoran ya. Oke, kebocoran nyaris tak ada. Oh, ini untuk uli. Ulinya sudah kotor, mungkin sudah waktunya minta adik, tapi nggak ada gelembung air dan gelembung kopi susu. Kalau ada gelembung kopi susu, oh, loro kabeh. Nanti turun silinder kop. Untuk yang mesin GR25 itu kalau turun silinder kop itu susah ganti pak. Saya pernah ganti paknya itu, bongkari sembarang. Nah, gak koyok mobil-mobil liyane iku bongkar dhuwure tok mari, turun silinder kop bongkari sembarang. Seperti juga turun silinder headnya Chevrolet Spin atau R3 diesel, itu saya pernah bongkar silinder head, turun bongkar pak silinder head, tapi saya bongkarnya lebih banyak gitu loh maksud saya. Oh gitu. Nah, mobil lain tuh kayak gampang gitu. Oke. Untuk mesin ini bahan bakarnya kalau dipakai jarak jauh dari Malang ke Jakarta itu ketemunya kurang lebih unda-undi sama unda-undiku 11-12 ya, sama si saya pernah pakai Avanza itu kurang lebihnya mirip. Jadi kalau dipakai Malang Jakarta itu habisnya kalau dulu Pertalite 7.600 itu habisnya 450 sampai 500.000. Nah, berarti sekitar berapa itu? Sekitar 60 liter, 70 liter. Tapi kalau dipakai jarak dekat lebih boros mobil ini. Jadi X-Trail ini kalau yang mesin 2000 dia mungkin bahan bakarnya kalau di dalam kota 19, kalau luar kota bisa 111. Nah, 11 sampai 12,5 tergantung gaya Anda mengemudinya. Nah, gitu ya. Tapi untuk yang mesin 25 itu kalau dipakai luar kota malah lebih irit. Kalau kamu jalan rata-rata 100. Tapi kamu kalau jalan 150, 140 ke atas KPJ, nah itu nanti ketemu boros karena bengok terus. Mobilnya desah, kok desah, teriak-teriak terus dia. Mesinnya teriak karena kan kepakai RPM tinggi. Tapi ngapain jalan 100 km 150 kpj itu ngapain gitu loh. Jalan 100 di tol itu enak pakai mobil ini, nyaman, kentul gitu. Tiba-tiba entul tiba-tiba nyampe Jakarta gitu. 9 jam 10 jam nyampe Jakarta. Gak usah mandek wes. Isi bahan bakar full tank nyampe ini Malang full tank, nanti ngisi lagi paling di Cikampek sana. Wah gitu ya, saya kan biasa bawa ginian sampai jauh-jauh gitu.
Oke, apalagi yang kurang kita coba jalan ya. Yang pasti dari mesin ini nggak ada yang perlu diganti yang aneh-aneh menurut saya dalam waktu dekat ini. Paling oli sama filter nanti diganti. Kalau untuk kabel aman, elektrikal aman. Terus kaki-kaki nanti kita coba jalan ya. Nek ono nabraknya aku senenono rek. Wah, apik. Wis tak coba. Oke, sekarang kita coba. Kilometer 149.950. Nah, 104. Kontak on, cek engine semua, kontrol nyala, starter on, matek kabeh. Oh, sing gak matek situ gambare sabuk pengaman. Aku gak gawe. Gini karena soalnya sama rumah cuma 200 meter. Tapi jangan ditiru kalau pakai jarak jauh harus pakai ya. Oke ya. Kamera thread fungsi ya. Ini tipnya tak matikan. Oke, D. Nah, jalan. Nah, ini M. Jadi ini D. D ya, kalau di belok kanan gini jadi manual. Tuh ini M1. Pengen delok ya, Tak tambahi. Oh, kurang banter motornya. Delok rada banter didik, tak tambahi gogo gak gelem. Harus minta agak banter dikit. Oh, mau tahu 2. Oke. Gitu ya. Ini AC tak nyalakan. AC ini dingin. Saya nggak punya temperatur, tapi dingin AC-nya. Pak, sekarang ngatret. Oh, ngatret, dek, langsung masuk ya. Nggak jeda. Kalau mobil itu, kalau matic dia jeda toleransinya 1 hingga 3 detik. Mobilnya nggak jeda itu nggak ada. 1 detik masuk mobil baru, dek, gini 1 detik masuk. Nah, maksimal 3 detik. Jeda itu wajar. Itu mobil normal. Kalau dia sudah jeda di atas 3 detik sampai 10 detik, kalau mesin dingin itu berarti sealnya sudah minta ganti. Nah, tapi ini kan CVT. Nah, CVT itu dia punya kelemahan bed baja. Jadi kayak bandune arek wedok itu loh, kayak melengkung gitu loh. Ah, itu bed bajanya itu biasanya ambiar dhisik itu. Kenapa ambiar? Bukan karena kilometer, tapi karena tidak dirawat dan makainya kasar. Jadi teman-teman kalau semuanya yang punya mobil CVT ngomong aja Honda Jazz. Nah, arek-arek nom-nom itu. Kalau makai jangan diinjak terus pedalnya ngeng gitu, jangan. Itu nanti mempercepat ambrolnya bed baja. Jadi sabuk maticnya itu kalau itu ambiar nanti nyuapluk jok dindi ya. Nanti bisa 10 jutaan lebih. Nah, kemarin ada yang bilang saya benar-benar matic habis 40 juta. Nah, kui berarti kue dihapusi wong. Bawa ke tempat saya kalau nggak mau mahal-mahal. 10 lebih dikit jadi. Nah, umur matic itu kalau dipakai normal, ini saya tadi sengaja ya nanjak. Ini kan nanjak ya. Saya pelan-pelan, berarti maticnya enak. Kalau umur matic itu rata-rata dia 350 hingga 400.000 km baru minta adik. Bukan harus ganti gelondongan, tapi minta servis atau ganti kampas dan kawan-kawan. Kalau mobil matic, teman-teman untuk menjangkau DKM segitu itu membutuhkan waktu paling enggak 20 tahun. Makanya kayak Ford gitu dia menggaransi 10 tahun. TCM itu elektronik dia berani garansi 10 tahun untuk Ford. Tapi kembali lagi makainya. Kemarin saya lihat banyak mobilio apa kayak gitu kilometer 60.000 ambrol banyak. Nah, karena makainya nggak sesuai standar. Saya itu kalau off-road cuma jalan 10 kilo, kampas kopling saya habis. Ngalami karena ya makainya tidak sesuai dengan aturan. Ngono lho, diawur, digejoh ae gase. Tapi saya sudah tahu kalau itu bakal gitu. Makanya pakai mobil itu harus sesuai dengan pakai perasaan. Ini mesinnya kalau sudah ngoyo, ini tips saja ya, kalau sudah ngoyo jangan diteruskan, berhenti. Nah gitu. Ini powolan sowan teh, saya sambil santai-santai menikmati. Iki nek posoan jenenge ngabuburit. Ini sekarang 5:30. Nah sekalian nanti pulang maghrib. Oke ya. Jadi worth it gak mobil ini kita jual dengan harga segitu? Worth it lah. Sampai ini tahun 2009 ya, Estril 2009. Kamu beli Avanza 2009 10, harganya juga nggak jauh dari ini. Paling selisihnya nggak sampai Honda Beat 1. Selisihnya hanya dapat HP anu lah, HP Vivo gitulah selisihnya cuman. HP Vivo Reno 6 atau berapa itu. Yang kameranya anu sendiri. Kilau apa arah-arah ini. Bayu cah nom-nom saiki iku.
Oke. Bapak-bapak anak-anak nek ate maghrib Pak sepeda ngawur teko tempilinge ae. Wis ora perlu diomongi. Ketimbang ditabrak wong, penting tempilingi dhewe ning omah. Ora ben ora ngawur. Ini jalan. Nah, ini aku loh iku. Alhamdulillah anak saya mau manut-manut. Hobinya di sirkuit kalau main mobil. Oke, ini pesen Mas Amit atau maju kedhi. Mas Ido, lho badhe wangsul. Nggih, kula matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Nggih, amin. Oh nggih, matur suwun. Aduh. Waalaikumsalam. Pun kapok loh. Oh, pasti kesini lagi. Pasti kesini lagi, siap. Makasih ya. Ya Allah. Melihat senyuman customer itu, wow, sesuatu banget. Elek apik mesti tak ceritani gitu loh. Mesti uang itu mesti iki elek ini ya ceritani ya. Gak apa-apa. Gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ini sudah maghrib, saya tak turun dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dengan yang menciptakan ya. Sing menciptakno awakmu sapa? Kok jawab kok, ya bapakku Mas biyen. Ya lagu yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Minimal iling ya, minimal iling. Masalah ilingmu sak pira iku kok karo mlaku pelan-pelan. Minimal iling. Nah, nek wis iling kan wis macam-macam ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.